Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefani Lero, NIM 2021008194. Saya mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Serjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Good Corporate Governance dan Kode Etik Profesi. Baik, materi berikutnya, apa itu Good Corporate Governance? Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik, yaitu rangkaian proses kebijakan, aturan, atau institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrak sesuatu perusahaan yang baik. Baik, materi berikutnya, tujuan Good Corporate Governance. Tujuannya adalah birokrasi yang bekerja secara efisien, efektif, dan produktif, sehingga mampu memberikan dampak kerja positif, manfaat kepada masyarakatnya. Nah, yang pertama, menghindari praktek yang melanggar etika bisnis. Yang kedua, mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme, dan objektivitas organ perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Baik, materi selanjutnya, manfaat Good Corporate Governance. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan adalah meningkatkan pendapatan dan meminimalisir biaya yang keluar, dan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Meningkatkan kinerja karyawan adalah kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan dapat dinilai dari hasil kerjanya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Meningkatkan kepercayaan investor adalah prinsip dasar bagi kesejahteraan ekonomi, dan hal ini membuat lebih dari bertahun-tahun bahwa pasar modal telah membuktikan dirinya sebagai salah satu mesin penggerak yang paling kuat untuk pekerjaan, kesempatan, dan kemakmuran ekonomi global. Materi berikutnya, asas-asas Good Corporate Governance. Yang pertama, transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintah yang mempunyai beberapa arti, antara lain hal ini sering digunakan oleh pemerintah. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko dan perbuatan. Yang keempat, kemandirian. Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Yang kelima, kesetaraan dan kewajaraan. Kesetaraan dan kewajaraan adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undang, kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan, dan ketentuan lainnya, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Materi berikutnya, apa itu kode etika profesi? Kode etika profesi merupakan norma, aturan yang dibuat secara sistematis, jelas, akurat, dan terperinci tentang apa yang baik dan yang buruk, dan apa yang boleh diperbuat atau yang tidak boleh diperbuat oleh seseorang, sehingga mampu menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat. Materi selanjutnya, fungsi kode etik profesi. Fungsinya adalah sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Dalam hal ini, para pelaksana profesi diharuskan mampu memahami suatu hal yang boleh diperbuat dan yang tidak boleh diperbuat agar tidak timbul permasalahan antara sesama profesional.
Materi berikutnya, fungsi kode etik profesi. Fungsinya adalah sebagai sarana kontrol sosial. Maksudnya etika profesi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat sosial tentang pentingnya suatu profesi. Materi selanjutnya, fungsi kode etik profesi. Fungsinya adalah sebagai pencegat campur tangan pihak lain, para pelaksana profesi pada suatu perusahaan atau organisasi yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain investasi atau perusahaan. Materi berikutnya, tujuan kode etik profesi. Yang pertama, melindungi dan menjunjung tinggi martabat profesi. Melindungi dan menjunjung tinggi martabat profesi, dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau meremeh profesi tersebut. Yang kedua, untuk menjaga kesejahteraan anggota profesi. Untuk menjaga dan kesejahteraan para anggota adalah dalam hal ini kesejahteraan spiritual atau mental para anggota profesi. Kode etik umumnya memberi petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya. Yang ketiga, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi adalah kode etik juga membuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggota sesuai dengan bidang pengabdiannya. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas organisasi profesi. Untuk meningkatkan kualitas organisasi profesi adalah untuk menjaga dan menjunjung tinggi martabat suatu organisasi di dalam profesi. Baik, materi selanjutnya, prinsip kode etik profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab adalah pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan adanya tindakan kesalahan pada dirinya. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Yang keempat, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah prinsip ini mewajibkan setiap pelaku profesinya untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. Materi selanjutnya, sanksi pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama, mendapatkan peringatan pemblokiran. Mendapatkan peringatan pemblokiran adalah teguran langsung dan pelanggaran kode etik karena pelanggaran yang dibuat tidak mencerminkan atau membuat buruk citra suatu profesi tersebut. Materi selanjutnya, contoh kasus. Contoh kasus adalah konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Sekian presentasi dari saya. Jika selama presentasi ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang, salam dan bahagia.